Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Wahyu Ramadan, NIM 1412300 Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan model pada PT SDMJ. Produktivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan, khususnya dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Tingkat produktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola input seperti tenaga kerja, modal, dan material untuk menghasilkan output secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode yang sistematis untuk mengukur produktivitas. Salah satunya adalah metode model. Dalam penelitian ini yaitu menghitung indeks produktivitas atau IP dengan metode model, mengetahui perubahan produktivitas antar periode, dan menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Ruang lingkup penelitiannya yaitu objek penelitian adalah perusahaan SDMJ di bidang manufaktur furniture, ada data berupa output dan input produksi. Input yang dianalisis meliputi tenaga kerja, biaya tenaga kerja, modal, energi, material, dan total biaya. Selanjutnya, periode analisis terdiri dari dua periode, yaitu periode 1 dan periode 2, dan metode yang digunakan adalah metode model. Selanjutnya, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah hasil produksi, tetapi juga mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Konsep produktivitas mencakup dua aspek utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sedangkan efektivitas itu berkaitan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. Produktivitas dapat dibedakan menjadi produktivitas spesial dan produktivitas total. Indeks produktivitas atau IP digunakan untuk mengukur perubahan produktivitas dari waktu ke waktu, yaitu apabila IP lebih dari 100%, maka yang terjadi peningkatan produktivitas. Dan IP yang sama dengan 100%, produktivitas tetap. Nah, apabila IP kurang dari 100%, maka terjadi penurunan produktivitas. Metode Mundell merupakan metode pengukuran produktivitas dengan membandingkan rasio output terhadap input pada dua periode yang berbeda. Metode ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai perubahan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas. Produktivitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Faktor tersebut meliputi tenaga kerja yang mencakup keterampilan dan pengalaman, modal berupa mesin dan peralatan, serta material sebagai bahan baku produksi. Selain itu, penggunaan energi dan sistem manajemen juga berperan penting dalam menentukan tingkat produktivitas perusahaan. Pengukuran produktivitas dalam industri dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Dengan melakukan pengukuran secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Berikut ada profil perusahaan PT STMJ. PT STMJ merupakan perusahaan manufaktur furniture yang memproduksi berbagai produk seperti meja, kursi, dan lemari. Perusahaan menggunakan sistem produksi make to stock untuk menjaga ketersediaan produk di pasar dan meningkatkan efisiensi produksi. Proses produksi di PT STMJ dimulai dari tahap persiapan bahan baku, di mana perusahaan melakukan seleksi dan pengecekan kualitas material seperti kayu dan besi. Tahap ini penting untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai standar dan meminimalkan cacat.
Selanjutnya dilakukan proses pemotongan menggunakan mesin yang sesuai ukuran desain. Kemudian dilanjutkan ke tahap perakitan atau assembly hingga menjadi produk setengah jadi. Selain itu, produk memasuki tahap finishing yang meliputi penghalusan, pengecatan, dan pelapisan untuk meningkatkan kualitas serta daya tahan produk. Pada tahap akhir, dan itu dilakukan QC atau quality control untuk memastikan produk memenuhi standar perusahaan. Produk yang lolos pemeriksaan kemudian dikemas dan didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya, data dan perhitungan. Berikut ada data, berdasarkan data di atas ini, AOBM atau output periode dasar itu 500 juta dan AOMP atau output periode diukur 600 juta. Dari perhitungan dari hasil perhitungan indeks produktivitas, perhitungan dilakukan menggunakan metode Mundell dengan membandingkan rasio output terhadap input antar periode. Hasil perhitungan indeks produktivitas menunjukkan bahwa tenaga kerja 109,09% itu meningkat. Penyusutan modal 106,67% meningkat. Nilai modal 112%, 112,28% meningkat. Total keseluruhan 100,64% sedikit meningkat. Ongkos tenaga kerja, energi dan material 100% tetap. Ini berikut ada rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas atau IP. Berikut datanya. Analisis dan hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks produktivitas terlihat bahwa beberapa komponen mengalami peningkatan, terutama pada tenaga kerja, penyusutan modal, dan nilai buku modal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan output lebih besar dibanding karena meningkatkan input, sehingga efisiensi menggunakan sumber daya menjadi lebih baik. Sementara itu, komponen seperti ongkos tenaga kerja, energi, dan material menunjukkan nilai yang tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan input tersebut masih proporsional terhadap output, namun belum mengalami peningkatan efisiensi. Secara keseluruhan, produktivitas perusahaan mengalami peningkatan meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Ini tadi data input dan output hasil perhitungan indeks produktivitas. Berdasarkan analisis hasil perhitungan indeks produktivitas terlihat bahwa beberapa komponen mengalami peningkatan, terutama pada tenaga kerja, penjualan modal, dan nilai buku modal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan output lebih besar dibandingkan meningkatkan input. Sementara itu, komponen seperti ongkos tenaga kerja, energi, dan material menunjukkan nilai yang tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan input tersebut masih proporsional. Secara ini data analisis hasil perhitungan menunjukkan bahwa IP tenaga kerja mengalami perubahan. IP meningkat 9,09%. IP ongkos tenaga kerja tetap tidak mengalami peningkatan. IP yang ketiga, IP penyusutan meningkat 6,67%. IP nilai modal meningkat 12,28%. IP total langsung tetap. IP total keseluruhan meningkat 0,64%, meningkat sedikit. IP energi tetap dan IP material tetap. Secara umum, perusahaan STMJ menunjukkan peningkatan produktivitas pada beberapa aspek, khususnya tenaga kerja dan modal. Tidak terdapat penurunan produktivitas, namun beberapa komponen masih stagnan atau tetap tidak mengalami perubahan. Saran yaitu peningkatan yang pertama ada peningkatan efisiensi material, yang kedua optimalisasi energi, yang ketiga mempertahankan kinerja tenaga kerja, yang keempat evaluasi berkala. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.